Yang akan disampaikan ini adalah dari seorang pejuang nasionalis Pancasila. Jadi survei-survei ini menunjukkan bahwa anak muda Amerika Serikat bukannya tidak menginginkan berkurangnya kapitalisme. Mereka bahkan menginginkannya lebih. Mereka hanya ingin memastikan kalau kesempatan untuk berbagi menjadi lebih luas. Seperti misalnya dengan membuat mereka lebih mudah menjadi kapitalis, dan kemudian membagi kekayaannya yang mereka sama-sama bangun. Ketika tim survei bertemu generasi zaman sekarang dalam ruang kelas ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tim dikejutkan oleh kuatnya dukungan atas konsep ini. Survei lainnya yang menunjukkan bahwa keinginan untuk bentuk yang lebih inklusif dari kapitalisme semakin banyak ditemui. Sebuah survei tentang tempat bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2016 menemukan bahwa 40% pekerja Amerika Serikat akan meninggalkan perusahaan mereka untuk bekerja di perusahaan lain yang menerapkan sistem berbagi keuntungan dengan pekerjanya. Akhir-akhir ini menjadi lebih mudah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan semacam itu, karena semakin banyak perusahaan di Amerika Serikat yang mengakui keberhasilan perusahaannya setelah memiliki program kepemilikan saham perusahaan oleh karyawan ini. Alasannya, dikarenakan sistem ini mampu untuk mengurangi keluar masuknya pegawai, dan meningkatkan kinerja ekonomi. Dan baru tahun lalu, sebuah perusahaan di Lembah Silikon menawarkan sertifikat bagi perusahaan yang dimiliki oleh karyawan, yang telah membangun ekonomi yang dimiliki oleh karyawan. Apa yang orang lihat pada tanggal 24 Maret tahun 2018 adalah sebuah kekuatan politik yang energik, dinamis dan kuat di Amerika Serikat. Saat ini gerakan ini berfokus pada kontrol kepemilikan senjata, dan kekuatan ini mungkin akan berpaling selanjutnya pada struktur perusahaan dan sistem ekonomi, yang telah mengakibatkan melebarnya ketimpangan. Sama halnya para anggota parlemen, mungkin ingin memikirkan ulang pandangan mereka terhadap hak-hak atas kepemilikan senjata. Mereka juga mungkin akan menengok kembali pemahaman mereka mengenai seperti apa kapitalisme itu. Lesson learned dari peristiwa ini menarik untuk disimak oleh bangsa Indonesia. Kalau kapitalisme liberalisme di Amerika Serikat tersebut sedang mengalami pergeseran yang fundamental, yaitu kini kapitalisme memperhatikan keadilan sosial dalam membangun cara bernegaranya, maka bangsa Indonesia seharusnya sudah tepat dalam menempatkan sistem ekonomi Pancasilanya. Karena sistem ekonomi Pancasila selalu mengedepankan keadilan sosial yang berketuhanan. Kepemilikan perusahaan oleh karyawan pun sudah 3 dekadean yang lalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, dimotori oleh BUMN dan BUMD yang sudah melantai di pasar bursa saham di Indonesia. Dan itu pun dengan melibatkan koperasi karyawannya pada masing-masing instansi tersebut. Hal ini membuktikan kembali bahwa sistem nilai dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah sistem nilai yang bersifat universal. Jadi berkeadilan sosial merupakan nilai universal yang sudah melekat pada setiap insan manusia. Yang barangkali membedakan adalah bahwa bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mencerabut Pancasila sebagai dasar negara akan meruntuhkan seluruh bangunan di atasnya, yaitu runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dari 4 pilar bernegara di Republik ini, adalah pemikiran yang sama sekali keblinger. Layaknya sebuah bangunan, pilar dapat diganti kapan saja. Tetapi fondasi atau dasar bangunan bila diganti, maka akan meruntuhkan seluruh bangunan di atasnya. Hati-hatilah para politikus agen asing di Indonesia. Rakyat Indonesia sudah pintar-pintar dan tidak gampang dibodohi lagi. Membuat rancangan undang-undang yang disebut sebagai rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila adalah keblinger. Karena sebuah undang-undang tidak dapat mengatur Pancasila, yang kedudukannya sebagai hukum tertinggi dan merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Atau para agen asing yang membawa paham ideologi tertentu yang anti ketuhanan tersebut memang mempunyai maksud-maksud tertentu. Paham yang dibawa oleh agen-agen asing ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.
dan sudah menjadi catatan sejarah yang berdarah-darah di masa lalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sepak terjang paham ini memegang prinsip Hebel Heilig Benidelen, dan merupakan paham ateisme. Dan paham ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berketuhanan sehingga tidak ada tempat bagi ateisme. Umurtung aller Werte und Umgestaltung von Grunhaus adalah upaya yang sedang dicoba oleh para agen-agen asing dari berbagai isme atau paham di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun masyarakat Indonesia sudah lebih pintar dalam mengendus sepak terjang para agen asing itu. Banyak pendapat bahwa masyarakat Indonesia akan bersikap lebih tegas, sampai titik darah penghabisannya. Dan tidak ingin kecolongan lagi, sebagaimana yang terjadi pada masa reformasi 1998 yang lalu. Pada masa reformasi tahun 1998 yang lalu, bangsa Indonesia harus membayar sangat mahal bagi kehidupan membangsa dan menegaranya. Dengan mengganti Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Para agen-agen pembawa paham asing tersebut dan telah berhasil mencabut ruhnya demokrasi Pancasila yang berada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal menjadi demokrasi liberal, atau demokrasi hitung kepala. Secara prinsipil, dengan dicabutnya ruh falsafah dan ideologi Pancasila yang berada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar I-1945 yang orisinal, dan diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002, meskipun masih bersikeras menyatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Menandai era di mana NKRI bukanlah lagi sebagaimana NKRI sewaktu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang tokoh reformasi pada masa selesainya proses amandemen, yang keceplosan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 2002 telah melahirkan Indonesia baru. Pernyataan politik itu membawa makna bahwa telah lahir Indonesia baru dengan Undang-Undang Dasar baru, yaitu Undang-Undang Dasar 2002. Namun para pengkhianat bangsa ini melakukan public corrupted mind dengan menyebutnya sebagai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bukan secara terang benderang dengan menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Apa yang dikatakan oleh tokoh itu, sebenarnya telah menegaskan kebenaran kondisi yuridis formal dan faktualnya. Bahwa secara prinsipil NKRI bukanlah lagi NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang didirikan di atas dasar atau fondasi falsafah ideologi Pancasila, public corrupted mind atau melakukan pembohongan publik yang dilakukan oleh agen-agen asing pada masa reformasi 1998. Dengan tetap menempatkan sila-sila Pancasila dalam preambul Undang-Undang Dasar 2002, namun menghancurkannya dari sisi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal, adalah tindakan yang berkhianat pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini, terutama yang pada waktu tahun 1998 masih berusia remaja dan para seniornya, sangat merasakan perubahan yang signifikan atas cara-cara berdemokrasi Pancasila, telah berubah menjadi demokrasi liberal, demokrasi hitung kepala. Hal ini semakin dipahami pula oleh banyak kalangan remaja usia muda melalui berita-berita di media sosial dan televisi, bahwa perubahan-perubahan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana majelis ini telah dirubah kedudukan tertingginya sebagai lembaga tertinggi negara, dan hilangnya unsur keterwakilan golongan dalam susunan anggotanya, maka sudah secara terang benderang, rakyat pun telah secara prinsipil kehilangan mandataris rakyatnya, yaitu kelembagaan MPR yang merupakan ruh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hilangnya ruh sila keempat Pancasila tersebut, ditandai pula dengan telah hilangnya garis besar haluan negara atau GBHN di Republik ini. GBHN merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai pedoman haluan hidup bangsa Indonesia.
di mana di dalam GBHN, ruhnya Pancasila layaknya sebagai kompas atau the life guiding star bagi nahoda dan para krunya, dalam penyelenggaraan negaranya. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 2002, GBHN telah digantikan oleh suatu garis-garis besar haluan partai, yang setiap 5 tahunan pedomannya dapat saja berubah-ubah sesuai dengan keinginan partai pemenang pemilu. Oleh karenanya, gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN dan ditetapkan melalui TAP MPR, menandai kembali, benar-benar telah carut-marutnya penyelenggaraan membangsa dan menegara di NKRI ini. Karena tidaklah mungkin, garis besar haluan negara yang telah berubah menjadi garis besar haluan partai, akan dapat ditetapkan oleh ketetapan MPR gaya baru ini.